Tujuan Pancasila dalam bidang politik dan demokrasi. 1. Mewujudkan pemerintahan yang adil dan berlandaskan moral. 2. Menjaga persatuan dan keadilan bagi seluruh rakyat. 3. Menegakkan kedaulatan rakyat melalui musyawarah dan gotong royong. 4. Menghormati hak asasi manusia serta menghargai perbedaan. Landasan teori. Menurut pandangan ahli, Pancasila dalam bidang politik dan demokrasi adalah sistem yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara, di mana kekuasaan berasal dari rakyat, dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dan perwakilan, serta mengutamakan keadilan sosial dan persatuan bangsa. Muhammad Hatta menjelaskan demokrasi Pancasila sebagai demokrasi yang didasarkan pada kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan unsur-unsur religiusitas, kebenaran, budi pekerti luhur, serta berkepribadian Indonesia. Darji Darmodiharjo mengartikannya sebagai paham demokrasi yang bersumber dari kepnibalikan dan falsafah hidup bangsa Indonesia, dengan perwujudannya tercantum dalam ketentuan pembukaan UUD 1945. A. Pancasila sebagai landasan demokrasi Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang mengandung nilai-nilai fundamental sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks demokrasi, Pancasila berperan sebagai landasan ideologi dan moral yang membentuk karakteristik demokrasi khas Indonesia, berbagai dari demokrasi liberal di negara barat. B. Etika politik sesuai nilai Pancasila. Definisi dan perspektif menurut para ahli. Berikut beberapa di antaranya. Franz Magnus Suseno. Etika politik adalah standar nilai yang disarikan dari nilai-nilai kemanusiaan untuk dijadikan masyarakat dan sebagai kerangka acuan teoritik dalam mempersoalkan dan menjelaskan legitimasi politik serta budaya politik masyarakat. Telah menekankan pentingnya etika dalam politik untuk mewujudkan keadilan dan kebebasan. Implementasi nilai Pancasila sebagai etika politik. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila persatuan Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Studi kasus, Pemilu 2024 dan isu politik identitas. Pemilu 2024 merujuk pada pemilihan umum yang akan diselenggarakan di Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta anggota DPRD. Sementara itu, isu politik identitas menjadi perhatian utama dalam pemilu tersebut. C. Studi kasus, Pemilu 2024 dan isu politik identitas. Gambar ini menunjukkan perbandingan hasil rekap resmi Pilpres 2024 dari KPU dengan hasil quick count beberapa lembaga survei. Hasilnya hampir sama, di mana pasangan Prabowo Gibran unggul sekitar 58%, disusul Anies Muhaimin sekitar 25%, dan Ganjar Mahfud sekitar 16%. Jadi, data KPU tidak jauh berbeda dari hasil quick count. Politik identitas. Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana identitas Ahok sebagai minoritas agama dan etnis menjadi sasaran serangan. Pemilu 2024, di mana beberapa calon presiden dikhawatirkan akan menggunakan politik identitas untuk memperoleh dukungan. Dampak politik identitas yaitu sebagai berikut. Polarisasi sosial, intoleransi, konflik. Implementasi nilai Pancasila di bidang politik. Pemilu langsung, jujur, dan adil. Musyawarah di DPR-DPRD, kebebasan berpendapat. Anti-diskriminasi. Implementasi nilai Pancasila di bidang ekonomi. Program UMKM dan koperasi. Subsidi dan bantuan sosial larangan monopoli. Pembangunan merata. Kesimpulan. Pancasila menjadi dasar dan arah dalam pelaksanaan politik dan demokrasi di Indonesia.
Nilai-nilainya menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, keputusan politik harus diambil melalui musyawarah mufakat, serta pelaksanaan pemilu harus jujur dan adil. Dengan penerapan Pancasila, sistem politik Indonesia diharapkan mampu menjaga persatuan, menghormati hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Saran: mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan politik, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil sebagai wujud kedaulatan rakyat. Menumbuhkan kesadaran politik masyarakat agar aktif berpartisipasi secara sehat. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari politik identitas dan perpecahan. Menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dalam kehidupan demokrasi. Pesan kunci, nilai religius harus menjadi landasan moral dan etika dalam berpolitik. Politik harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan atau individu.